Semakin mendekat dan semakin mendekat, Oyon pun hanya bisa terperangah ketika makhluk berwarna putih berdiri pelan, membesar dan semakin tinggi, hampir setinggi pohon asem itu sendiri. Tepat di depan Oyon, sosok makhluk putih tinggi besar berbulu menatap Oyon dengan beringas, menyeringai. Wajahnya seperti monyet, namun taringnya begitu tajam dan mencuat. Matanya kemerahan melotot ke arah Oyon. Oyon pun yang tersadar langsung berlari ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini dibagikan oleh salah satu baraya KMS, kisah tragis di masa lalu yang menimpa keluarga Teh Murni, yang mengakibatkan sang ayah, bapak dari Teh Murni, meninggal dunia dan menjadi salah satu penyebab pula Teh Murni memilih menjadi seorang TKW untuk membantu menghidupi ibunya. Desa Bojong Hilir 2015 yang silam. Desa Bojong Hilir adalah sebuah desa yang berada di daerah utara Jawa Barat. Desa yang terkenal dengan pertaniannya. Hampir 60% dari wilayah desa tersebut merupakan deretan pesawahan yang begitu luas. Di desa Bojong Hilir, pada masa itu, ada satu orang yang bisa dibilang orang paling kaya di desa itu, yang bernama Haji Marjuki. Haji Marjuki dan istrinya Nyai Hajah Kumala begitu dihormati oleh para penduduk kampung. Dihormati bukan karena keilmuannya, dihormati bukan karena kebaikannya, tapi hanya karena mereka berdua adalah orang paling kaya, paling luas sawahnya, kebun dan hewan-hewan ternaknya. Haji Marjuki yang waktu itu semua harta kekayaannya dikelola atau dijalankan oleh puluhan karyawan yang kebanyakan adalah para penduduk asli Bojong Hilir. Namun, Haji Marjuki sudah menjadi rahasia umum di kalangan warga kampung kalau sebenarnya harta benda yang mereka berdua miliki itu bersumber dari pesugihan yang dilakukan Haji Marjuki. Bukan hanya sekedar rumor atau fitnah prasangka belaka, tapi memang dulunya Haji Marjuki dan Nyai Kumala sama seperti penduduk yang lain, hanya merupakan seorang buruh tani. Namun, selepas menghilang sekitar 1 tahun dari kampungnya, tiba-tiba saja
harta kekayaan yang dimiliki Marjuki semakin bertambah dan bertambah. Yang padahal awalnya hanya dimulai dengan membeli sepetak sawah sepulang dari perantauan. Kecurigaan warga kalau Haji Marjuki mempunyai pesugihan dikarenakan hampir setiap tahun, baik itu saudara, anak, menantu, satu persatu mati dengan ciri di jasad yang serupa. Setiap orang yang mati dan semasa hidupnya ada kaitan dengan Haji Marjuki, selalu ditemukan tanda hitam seperti lebam di bagian dada atau bagian punggung jenazah. Namun walaupun seperti itu, karena para penduduk di Bojong Hilir sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani, demi menyambung hidup mereka tetap bekerja di sawah-sawah Haji Marjuki, walau setiap hari selalu diikuti rasa takut, dihantui ketakutan, takut menjadi tumbal selanjutnya. Singkat cerita, di Bojong Hilir ada sepasang suami istri yang biasa akrab dipanggil Mang Oyon dan Bikanti. Mang Oyon dan Bikanti sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Murni. Namun, dikarenakan hidup di bawah garis kemiskinan, Murni sedari akil balik dititipkan ke sebuah pondok pesantren yang tidak memungut biaya kepada para anak-anak santrinya. Oyon sengaja melakukan hal itu, bukan tak ingin merawat Murni, bukan tak ingin mengurus Murni, tapi berharap dengan Murni mengenyam pendidikan di pesantren, Murni bisa hidup lebih baik daripada kedua orang tuanya. Oyon dan Kanti betul-betul hidup dalam penderitaan. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang lebih layak disebut gubuk. Rumah yang hanya terbuat dari kayu berdindingkan anyaman bambu, masih berlantaikan tanah. Bahkan dinding anyaman bambu rumah mereka sebagian sudah ditambal-tambal, bolong-bolong, sampai kucing dan tikus bisa keluar masuk seenaknya. Sehari-hari Oyon dan Kanti terkadang makan, terkadang tidak. Murni masih ingat betul sewaktu dia berusia 5 tahun. Dia hidup menderita bersama kedua orang tuanya. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian bekas pemberian para tetangga yang merasa kasihan kepada keluarga mereka. Murni sendiri di kampungnya selalu dikucilkan oleh anak-anak lain karena kemiskinan yang dialami oleh Murni. Waktu itu, Oyon yang memang kerja serabutan, dalam seminggu kadang kerja, kadang tidak. Terkadang untuk makan pun, Oyon mencari sisa-sisa ubi jalar dari para pemilik kebun yang sudah dipanen.
Beras buat keluarga mereka merupakan suatu barang mewah. Sampai satu ketika siang hari itu, Oyon dengan membawa sebuah pancing pamitan ke istrinya, mau mencari belut di pesawahan. Oyon pun pergi ke sawah-sawah yang ada di kampungnya. Saat itu yang dituju Oyon, sawah milik Haji Marjuki yang memang begitu luas. Nah, ketika sampai di sawah, Oyon pun bertemu dengan Karta, buruh taninya si Haji. Loh, Yon, lagi ngapain? Kang Karta, ini loh Kang, mau nyari belut. Oh, nyari belut. Sini dulu Yon, sini, ngopi dulu nih. Kebetulan ada kopi, tadi dikasih sama juragan Karta. Oyon pun dengan malu-malu mendekat menuju ke saung. Nah, di saung, Oyon langsung menyeduh kopi pemberian Karta. Ngopi bersama sambil nebeng ngelinting bako dari Karta. Lalu di situ, Karta bertanya ke Oyon, Yon, kamu lagi kerja enggak? Lah, itulah Kang, orang kaya saya kerja ya kalau ada yang nyuruh Kang. Sekarang lagi nganggur, makanya niat nyari belut ke sawah buat lauk makan Kang. Yon, daripada nganggur, kemarin juragan Marjuki katanya lagi butuh orang buat kerja. Kerja di sawah Kang? Bukan, kalau di sawah udah penuh. Saya aja garap 2 petak. Juragan lagi butuh orang kerja ngangon kambing, ngerawat kambing-kambing peliharaannya. Kalau kamu mau Yon, nanti sebentar lagi saya kan pulang ke rumah juragan. Kamu ikutlah. Daripada kamu nganggur nggak ada kerjaan. Walau gaji nggak seberapa, tapi cukuplah Yon buat makan sehari-hari, ucap Karta. Tentunya raut wajah Oyon yang hitam legam langsung seketika cerah bersinar. Tak menyangka niatan dia nyari belut malah dapat pekerjaan. Akhirnya Oyon pun duduk menunggu mengobrol dengan Karta sampai tengah hari. Lalu bersama-sama Karta, Oyon pun pergi menuju ke rumah Haji Marjuki. Singkat cerita, setibanya di rumah Haji Marjuki, Karta pun memperkenalkan Oyon ke majikannya. Oh, ini tak yang mau kerja ngangon kambing? Iya juragan, ini si Oyon tetangga saya. Kasihan juragan, si Oyon teh nganggur nggak ada pekerjaan. Makanya saya ajak. Kebetulan kan juragan kemarin bilang lagi butuh orang buat kerja. Sok, kalau memang mau, Oyon, kamu besok bisa langsung kerja. Ngurus kambing-kambing saya, kandangnya di belakang. Tiap pagi kamu angon sampai siang, sampai sore. Jangan lupa juga, kamu harus ngarit rumput buat pakan di kandang. Siap juragan, siap. Tapi arit sama karungnya kan gak punya juragan. Itu urusan saya Oyon. Arit, karung segala macam ada di kandang.
Kamu tinggal langsung datang dan kerja saja. Cuman selama 1 bulan kamu kerja, mungkin gak akan dulu Bapak gaji. Paling cuman Bapak kasih makan sama bekal buat makan di rumah. Hitung-hitung, Bapak mau ngeliat dulu bagus atau tidak pekerjaan kamu. Kaget di situ Oyon. Tak menyangka Haji Marjuki ternyata seperti itu. Tapi harapan Oyon begitu besar. Dia berharap bisa betul-betul kerja kepada Haji Marjuki, setidaknya agar keluarganya tak kelaparan setiap hari. Akhirnya mau tak mau Oyon pun setuju dengan syarat yang diajukan oleh Haji Marjuki. Lantas selepas itu, Oyon dan Karta pun pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Oyon cerita ke istrinya. Neng, Akang tadi sama si Karta habis ketemu Haji Marjuki. Loh, Akang habis ngapain nemuin Haji Marjuki? Dengerin dulu. Akang teh ditawarin kerjaan. Lumayan lah Neng, daripada Akang nganggur. Oh, ditawari kerja. Kirain teh Akang kenapa-napa. Kerja apa Kang? Lalu Oyon pun cerita perihal pekerjaan yang ditawarkan, sekaligus syarat yang diajukan si Haji. Sebulan Kang, jadi sebulan Akang gak digaji? Iya Neng, sebulan Akang gak digaji. Cuman katanya Akang cuma dikasih makan buat di tempat kerja sama makan di rumah. Oh ya sudahlah Kang, kalau sebulan gak lama, mudah-mudahan saja Akang bisa keterima kerja jadi karyawan Haji Marjuki, ucap Kanti istrinya. Walaupun agak sesal dalam hati, tak menyangka orang paling kaya raya di kampung mereka ternyata begitu pelit kepada para karyawannya. Singkat cerita, mulailah keesokan harinya Oyon kerja. Pagi-pagi semua kambing dan domba dikeluarkan dari kandang. Kandang dibersihkan, dirapihkan. Lalu sambil membawa karung dan arit, Oyon pun menggiring kambing-kambing majikannya menuju ke sebuah kebun milik Marjuki sendiri. Kebun yang begitu luas. Di kebun itulah domba dan kambing peliharaan Haji Marjuki biasa dilepas liarkan untuk merumput mencari makan. Sedangkan Oyon langsung ngarit rumput sampai penuh 2 karung banyaknya. Lalu satu persatu karung yang sudah penuh dengan rumput pun Oyon bawa terlebih dulu ke kandang. Selepas selesai, kembali ke kebun dan menunggui kambing-kambing yang sedang dia angon. Sore harinya, Oyon pun kembali menggiring kambing dan domba ke kandang majikannya. Setelah ditutup rapat, rumput pun langsung diberikan ke semua kambing peliharaan. Selepas itu, Oyon balik ke rumah Haji Marjuki untuk menerima upah berupa makanan yang akan dia bawa ke rumah. Hari demi hari seperti itu kegiatan Oyon.
Bekal yang diberikan Haji Marjuki ketika selesai bekerja berupa nasi dan lauk seadanya. Itulah yang sering ditunggu-tunggu oleh Kanti dan Murni anaknya. Walaupun perut Oyon begitu lapar, tapi selalu dia tahan. Sepanjang jalan pulang dari rumah Haji Marjuki, Oyon harus melewati pesawahan, mengambil jalan memotong. Oyon dengan perut keroncongan begitu lapar, tapi bekal di dalam tas yang dia bawa itu untuk anak dan istrinya yang mungkin sama laparnya di rumah. Sambil berjalan di pematang sawah, Oyon pun mencari-cari sesuatu yang bisa dia makan. Terkadang ada ceceran ubi, Oyon pungut satu persatu, dimakan mentah di pematang sawah. Saat itu Oyon duduk termangu. 3 hari lagi, 1 bulan. Bulan depan sudah bisa dapat gaji. Mesti sabar. Sementara ubi-ubi ini yang akan jadi pengisi perut, ucap Oyon. Oyon pun sampai berderai air mata. Bukan karena kemiskinan yang dia alami, tapi menangis. Menangis karena belum bisa mencukupi, menghidupi, membahagiakan anak dan istri. Setelah cukup istirahat, Oyon menciduk air dari selokan. Dia minum, kembali berdiri dan berjalan menuju ke gubuk reot tempat dia tinggal bersama keluarga kecilnya. Begitu hari sudah mau gelap, barulah sampai Oyon di halaman. Mendengar suara langkah kaki Oyon, Murni kecil di dalam rumah langsung menerjang berlari menyambut sang bapak. Memeluk kaki Oyon, Murni menengadahkan kepala. Dengan muka yang polos, Murni menanyakan nasi dan lauk yang biasa dibawa oleh bapaknya. Sambil tersenyum sendu, Oyon pun menyodorkan nasi timbel di dalam kantung kresek. Murni berjingkrak-jingkrak bahagia karena sore itu dia bisa kembali makan nasi seperti kawan-kawannya. Murni berlari masuk ke dalam. Oyon melihat sang anak yang berlari hanya bisa tersenyum sambil meneteskan air mata. Berjalan masuk ke dalam, terlihat Kanti yang menyambut dengan senyum. Oyon pun hanya diam. Dia teringat Kanti istrinya sebenarnya bisa bernasib lebih baik daripada waktu itu kalau saja Kanti memilih menikah dengan orang lain. Karena Kanti dulunya bisa dibilang kembang desa di Bojong Hilir. Bahkan Haji Marjuki orang paling kaya di kampung mereka dulu ikut-ikutan berebut mendapatkan Kanti istrinya. Lantas ketika melihat Kanti menikmati nasi timbel bersama Murni anaknya, Oyon pun mendekat dan duduk. "Kang, Akang sudah makan?" "Sudah. Akang kan dikasih makan di tempat Haji Marjuki." "Alhamdulillah, syukurlah. 2 kali kan Kang makannya, pagi sama sore." Oyon hanya tersenyum. Yang padahal makanan
Yang kedua, itu adalah makanan yang sering Oyon antarkan ke rumah untuk Kanti dan Murni. Jadi Oyon sehari hanya makan 1 kali. Jatah makan yang kedua selalu Oyon bawa untuk anak dan istrinya. Oyon selalu menahan lapar. Andai saja Kanti tahu, mungkin Kanti pun akan menangis mengetahui perjuangan sang suami. Nah, satu ketika, tak terasa sudah hampir 3 bulan Oyon kerja di sana. Perlahan, kehidupan keluarga Oyon mulai ada kemajuan. Bisa makan cukup setiap hari. Waktu itu, Oyon ketika ngangon kambing, tepat jam 3 sore turun hujan begitu lebat. Oyon pun memilih istirahat di sebuah saung di kebun Haji Marjuki. Selepas hujan reda, sekitar jam 5 sore, barulah Oyon menggiring domba-domba gembalaannya kembali ke kandang Haji Marjuki. Selepas itu, Oyon bergegas pulang. Nah, di perjalanan, ketika masuk ke perkampungan, Oyon di kejauhan melihat rombongan warga. Loh, itu warga pada mau kemana? Sudah mau maghrib kok masih gerombolan, pikir Oyon. Oyon pun mendekat. Ketika bertemu dengan rombongan, ternyata salah satunya ada si Tini. Kang Oyon. Cek Tini, ini pada mau kemana, Cek? Ini Kang Oyon, kami teh lagi nyari Kang Karta. Kang Karta? Emang Kang Karta kemana? Biasa Kang Oyon, Kang Karta kan kerja di sawah. Biasanya jam 3 sudah pulang. Tapi ini sudah mau maghrib, belum pulang juga Kang. Astagfirullahaladzim. Mungkin ketiduran di saung. Tadi kan hujan lebat, ucap Oyon. Tini pun mengangguk. Tapi si Tini sedari tadi pagi punya perasaan yang aneh. Dia begitu khawatir dan gelisah ketika Karta pamitan mau ke sawah. Ini mau nyari si Karta? Tanya Oyon. Iya Kang, kita mau nyusulin Kang Karta. Soalnya ini Cetini, katanya takut Kang Karta kenapa-napa. Ya sudah, saya ikut juga, ucap Oyon. Akhirnya Oyon pun ikut sama rombongan. Ada sekitar 15 orang lah. Kebanyakan sih keluarganya Karta dan Tini. Berangkat bersama-sama ke sawah ke tempatnya Karta kerja. Singkatnya, selepas sampai di pesawahan, yang dituju tentunya saung tempat Karta istirahat. Tapi setibanya di saung, hanya ada tas bekal Karta tergantung. Kartanya sendiri tidak terlihat keberadaannya sama sekali. Lalu di situ Oyon, Tini, dan yang lainnya berpencar mencari-cari Karta di antara deretan sawah yang padinya sebentar lagi menguning. Semua berteriak memanggil-manggil Karta. Namun hampir setengah jam lamanya mencari sampai ke pinggir pesawahan. Karta tak kunjung ditemukan, membuat Tini semakin khawatir. Aduh, ini Kang Karta kemana? Ucap Tini. Tenang Cek, ini kan masih kita cari. Mudah-mudahan saja ketemu.
ucap Oyon. Ah, ini nggak salah lagi ini. Ini pasti ulah si Marjuki si biadab, ucap salah satu saudara Tini. Oyon pun kaget. Loh, maksudnya apa? Tapi Oyon gak berani ngomong, hanya dipendam dalam hati. Nah, di tengah kericuhan mencari-cari keberadaan Karta, tiba-tiba ada salah satu keluarga Tini yang berteriak, "Astagfirullah, woi, ini nih, ini Kang Karta!" teriaknya. Tentu yang lain pun kaget, termasuk Tini. Langsung lari menuju ke orang yang teriak tadi. Ketika sampai, semua orang pun kaget. Ternyata di bawah pematang sawah, tertelungkup di atas lumpur, sosok lelaki tak bergerak sama sekali. Ketika diangkat, nyatalah sosok Karta dengan tubuh kaku sudah hilang nyawa. Tini pun tak kuasa menangis memeluk jenazah kaku sang suami, yang lantas saja buru-buru digotong dibawa balik ke perkampungan. Gegerlah waktu itu warga Bojong Hilir. Karta ditemukan sudah tak bernyawa di pematang sawah Haji Marjuki. Kecurigaan keluarga Tini menjadi nyata ketika pakaian Karta dibuka. Dengan pandangan meneliti, Tini dan adiknya melihat dengan jelas tanda hitam kebiruan seperti lebam tepat di dada kiri Karta. Dan ketika jenazah ditelungkupkan, menembus tanda hitam itu sampai ke belikat belakang. Tak salah lagi, Karta dipastikan jadi tumbal Haji Marjuki. Oyon sendiri, dia betul-betul kaget melihat kondisi jasad Karta. Terlebih ketika mendengar saudara Karta yang hadir pula di tempat pemandian jenazah di belakang rumah, mengatakan kalau Karta mati jadi tumbal Haji Marjuki. Oyon hanya diam. Dia masih ragu. Apakah betul kalau Karta memang jadi tumbal? Di tengah kepanikan keluarga di tempat pemandian jenazah, tiba-tiba dari luar, tepat dari depan rumah Karta, orang-orang pada ribut yang ternyata sumber keributan itu hadirnya Haji Marjuki beserta Nyai Kumala. Awalnya di pemandian, keluarga Karta geram, lantas buru-buru keluar, termasuk Oyon sendiri. Amarah jelas terlihat di wajah mereka. Namun ketika berjalan menemui Haji Marjuki, entah kenapa seketika mereka semua tertunduk. Amarah seolah hilang, malah menunduk hormat menyambut Haji Marjuki. Oyon sendiri yang menyaksikan begitu takjub. Lah, kok bisa? Mereka yang tadinya ngamuk
langsung tunduk di depan Haji Marjuki. Aneh, benar-benar aneh, pikir Oyon. Bahkan Oyon menyaksikan sendiri Haji Marjuki turut berduka cita sambil memberikan segepok uang di dalam amplop. Mungkin seperti pesangon dan sejenisnya. Lantas keluarga si Karta langsung saja menerima uang pemberian Haji Marjuki. Dan tak lama Haji Marjuki pun pamitan pulang kembali. Reda sudah amarah keluarga Karta, seolah uang yang diberikan Haji Marjuki betul-betul jadi pelipur lara untuk kematian Karta. Oyon pun pamitan untuk pulang dulu ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata anak istrinya sedang menunggu. Kang, apa betul kalau si Kang Karta meninggal? Iya, Akang sendiri yang ikut mengambil jenazahnya. Sekarang lagi dimandikan di rumah. Akang mau mandi dulu, ucap Oyon. Kanti pun hanya mengangguk. Oyon lantas ke kamar mandi. Selepas makan, Oyon pun pamitan mau kembali ke rumah Karta. Karena malam itu juga jenazah Karta akan dikebumikan. Hampir tengah malam baru selesai proses penguburan jenazah Karta. Warga pun membubarkan diri termasuk Oyon. Nah, singkat cerita, selepas kematian Karta yang jadi buah bibir warga Bojong Hilir, kalau Karta mati jadi tumbal karena kondisi jenazahnya yang sama persis seperti korban-korban di masa lalu. Tapi Oyon tetap terus bekerja. Walau sang istri Kanti selalu mewanti-wanti agar Oyon berhati-hati, jangan sampai mati senasib dengan Karta. Waktu terus berlalu. Entah sudah berapa tahun Oyon mengabdikan diri jadi penggembala kambing Juragan Marjuki. Dengan gaji sekitar 1 juta, sudah merupakan penghasilan besar di kampung Bojong Hilir. Kehidupan Oyon dan Kanti pun sudah berubah total. Mereka hidup berkecukupan. Ditambah lagi Haji Marjuki begitu baik kepada Oyon dan keluarganya. Mendapati kebaikan seperti itu langsung hilang prasangka dan curiga dari Oyon beserta Kanti. Sampai satu saat, waktu itu Murni sudah dimasukkan ke pondok pesantren. Oyon dan Kanti hidup berdua di rumah mereka. Hanya sebulan sekali menengok sang anak di pesantren tempat Murni belajar. Waktu itu, Oyon dipanggil oleh majikannya. Maka, selepas Oyon memasukkan hewan ternak ke dalam kandang, Oyon pun menghadap ke Haji Marjuki. "Assalamualaikum, assalamualaikum," teriak Oyon dari halaman depan. Pintu pun terbuka. Yang membuka ternyata Nyai Kumala. Kamu Yon? Sudah ditunggu sama Bapak. Masuk saja ke dalam." "Aduh, gak apa-apa gitu Ibu. Ini baju saya kotor." "Gak apa-apa. Kaya sama siapa saja. Langsung saja masuk," ucap Nyai Kumala sambil tersenyum ke arah Oyon. Oyon pun menunduk jalan membungkuk
masuk ke dalam rumah sang majikan. Di ruang tamu di kursi jati yang berukir, Haji Marjuki duduk. Duduk Yon, duduk. Iya Pak Haji, di lantai saja. Jangan di lantai, duduk di kursi. Gak usah malu, sok duduk aja. Oyon pun menurut. Lantas tak lama Nyi Kumala kembali datang membawa nampan beserta kopi 2 gelas disuguhkan untuk Oyon dan suaminya. Iya Pak Haji, ada apa ya? Pak Haji manggil saya. Begini Yon, kebetulan memang Bapak lagi ada perlu sama kamu. Kamu sudah hampir 6 tahun kerja bareng Bapak. Bapak puas sama hasil pekerjaan kamu. Cuman ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan ke kamu. Nah, di situ pikiran Oyon udah nggak karuan. Apa maksud majikannya? Oyon udah mikir yang aneh-aneh. Wah, dipecat ini. Pasti dipecat, pikir Oyon. Melihat Oyon seperti yang gelisah, Haji Marjuki hanya tersenyum. Jadi begini Yon, salah satu penyawah Bapak yang garap sawah di Bojongkaler meninggal beberapa waktu lalu. Bapak sengaja manggil kamu buat gantiin si Rukman ngelola sawah Bapak di daerah Bojongkaler. Oh, kirain teh ada apa Pak Haji? Jadi, mulai kapan Pak Haji saya kerja di sawah? Lalu siapa nanti yang gantiin saya ngurus domba-domba Pak Haji? Itu nanti ada orang lain yang mau kerja. Pokoknya mulai minggu depan, sambil kamu ngelatih pekerja baru, kamu persiapkan juga. Sekalian survei saja ke sana, ke sawah Bapak di Bojongkaler. Temuin saja si Jarpa, salah satu penyawah Bapak. Dia tahu lokasi sawah yang akan dikelola sama kamu. Oh, kirain teh apa Pak Haji? Ya sudahlah Pak Haji, saya paham. Mulai besok saya mau ngelatih karyawan baru. Tapi siapa Pak Haji? Besok juga kamu tahu. Masih orang sini juga, kamu juga kenal. Besok dia datang ke sini pagi-pagi. Langsung saja kamu bantu dia, ucap Haji Marjuki. Selepas itu, Oyon pun pamitan. Namun ternyata di luar, Nyi Kumala langsung berteriak memanggil Oyon yang berjalan keluar dari halaman. Oyon, sini dulu. Ini. Apa itu Bu Haji? Ini lumayan lah. Lumayan buat anak istri kamu di rumah. Bawa ya, itu makanan dari kota, ucap Nyi Kumala. Oyon pun berterima kasih sampai nunduk-nunduk. Lantas pamitan pulang kembali ke rumahnya. Di rumah Oyon cerita tentang pengaturan kerja yang baru. Lantas keesokan paginya, ketika Oyon datang ke rumah Haji Marjuki, ternyata Haji Marjuki lagi ngomong sama orang yang Oyon kenal. Loh, itu bukannya adek si Karta. Itu kan si Darman. Apa jangan-jangan dia yang gantiin ngurus domba? Pikir Oyon. Nah, Yon, sini Yon, teriak Haji Marjuki. Oyon pun langsung nyamperin. Ya Pak Haji,
Nah ini si Darman. Kamu kenal kan? Ya kenal Pak Haji. Ini adiknya si Karta kan? Ya sudah, langsung bawa ke kandang. Atur-atur sama kamu. Kasih tahu apa saja yang mesti dilakukan. Ya Pak Haji. Lalu Darman pun mengikuti Oyon ke belakang rumah Pak Haji. Lantas selama 1 minggu penuh, Oyon pun mengajari Darman apa-apa saja yang harus dikerjakan. Singkat cerita, selepas mengatur Darman, Oyon pun langsung nemuin si Jarpa di Bojongkaler. Salah satu panyawahnya Haji Marjuki. Jarpa pun mengantar Oyon ke sawah yang akan digarap. Ternyata sawahnya begitu luas, berada di pinggiran kebun, berbatasan dengan kebun milik warga. Selepas diantar Jarpa, Oyon pun langsung kerja di sawah itu, membersihkan rerumputan di pematang sawah. Padi sudah tinggi. Mulai saat itu pun Oyon berganti profesi menjadi petani yang kerja ke Haji Marjuki. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Mulai terasa perbedaan sang majikan kepada dirinya. Bukan perbedaan yang tak baik, malah sebaliknya. Haji Marjuki begitu baik dan perhatian. Dalam seminggu bisa 2-3 kali Haji Marjuki ngasih uang cuma-cuma ke Oyon. Terkadang memberikan makanan yang tentunya tak pernah Oyon temui di kampungnya. Awalnya Oyon senang, namun lambat laun Kanti istrinya merasa khawatir dan curiga. Waktu itu malam hari di rumah Oyon, rumah sudah tak beralas tanah lagi. Alas rumah sudah diplur dengan semen, pertanda kemajuan kehidupan Oyon dan Kanti. Akang, Kanti mah jadi khawatir. Khawatir kenapa? Beda saja loh Kang. Kok sekarang Haji Marjuki jadi baik sama Akang? Sering ngasih makanan, ngasih duit cuma-cuma. Kanti jadi curiga Kang. Loh, curiga apa? Kang, apa Akang belum dengar? Dengar apa Neng? Itu loh Kang. Orang yang dulu garap sawah yang sekarang Akang garap. Si Rukman. Iya. Apa Akang tak tahu? Kata orang Bojongkaler, si Rukman mati jadi tumbal. Ah, gak mungkin. Masa iya dia jadi tumbal? Bener Kang. Bahkan katanya di jenazah si Rukman ada tanda lebam persis seperti Karta. Oyon pun terdiam. Baru mikir dia waktu itu. Jangan-jangan bener juga. Ah, tapi masa iya? Oyon mulai goyah pendiriannya. Ada rasa takut pula dalam hati. Takut kalau dia akan bernasib sama seperti Karta. Kang, Akang mesti lebih hati-hati. Kanti tak mau Akang bernasib seperti mereka. Insya Allah, Akang akan selalu hati-hati. Husnuzon saja, mudah-mudahan Akang dilindungi, ucap Oyon. Waktu terus berlalu, 3 kali panen sudah,
di sawah yang digarap oleh Oyon. Genap setahun Oyon jadi penggarap sawah di Bojong Kaler. Nah, satu ketika Oyon yang di Bojong Hilir waktu itu sedang musim panen. Namun saking luasnya sawah, terkadang panen dilakukan pula sampai malam hari. Nah, Oyon punya adik ipar namanya Udin. Nah, si Udin punya sawah juga di situ. Waktu itu, Oyon dimintai bantuan ikut membantu panen di sawahnya Udin. Oyon sendiri berpikir ya hitung-hitung nyari tambahan. Walaupun dibayar bukan dengan uang, tetapi persentase dari padi atau gabah. Waktu itu, hari kedua panen. Selepas Isya, Oyon langsung menuju ke rumah Udin. Namun sesampai di rumah Udin, ternyata Udin sudah berangkat terlebih dulu. Waktu itu istri Udinlah yang menerima kedatangan Oyon. Loh, Kang Oyon, Kang Udin sudah berangkat, Kang. Aduh, gimana atuh? Oh iya, pakai saja motor Kang Udin. Tadi Kang Udin pesan, kalau Kang Oyon datang, suruh bawa motor. Soalnya Kang Udin tadi berangkat bareng kawannya. Oh, ya sudahlah, Akang nyusul ke sana, ucap Oyon. Yang lantas langsung membawa motor Udin. Langsung dikendarai oleh Oyon menuju ke sawah milik Udin. Namun, ketika masuk ke jalanan sepi di pesawahan, ada dua motor berboncengan mengikuti Udin dari belakang. Di situ awalnya Oyon tak berpikir aneh-aneh. Namun, kedua motor di belakang Udin terus-terusan ngintil seperti mengikuti. Oyon coba menepi. Dua motor itu pun sama ikut menepi. Di situ Oyon mulai curiga. Ada rasa takut. Waduh, jangan-jangan itu begal, pikir Oyon. Lantas Oyon pun tancap gas. Dua motor di belakang yang mengikuti langsung mengejar Oyon. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan sepi itu. Sampai di satu titik, Oyon pun dipepet, membuat Oyon yang kaget langsung terjatuh. 4 orang lelaki tinggi besar mengenakan jaket kulit langsung turun dari motor dan mendekat. Pak, kenapa Bapak lari? Maaf Pak, maaf, ucap Udin. Bapak ini siapa? Perlu Bapak ketahui, kami berempat dari pihak kepolisian. Kami berempat ini anggota. Bapak tahu tidak? Motor yang Bapak kendarai ini motor bodong. Motor curian. Motor ini mau kami sita. Atau kalau tidak, Bapak ikut kami ke kantor. Bapak bisa dipenjara, ucap salah satu orang itu. Dia pun jadi ketakutan. Aduh, maaf Pak, ini bukan motor saya Pak. Ya makanya Bapak mau saya bawa, sekaligus motornya. Kecuali motor saya bawa, Bapak silahkan pergi. Biar nggak jadi urusan panjang Pak. Oyon pun terus didesak, diintimidasi sedemikian rupa. Akhirnya Oyon pun menyerahkan motor Udin adiknya yang dia kendarai kepada 4 orang itu. Lantas motor dibawa, Udin pun jalan kaki
menuju ke sawah si Udin. Oyon berjalan sambil terseok-seok karena merasa sakit setelah terjatuh dari motor. Singkat cerita, sesampainya di sawah, di situ ada beberapa orang. Penerangan menggunakan patromak. Melihat Oyon yang datang berjalan kaki, Udin tentunya heran. Loh, kok Kang Oyon jalan kaki? Bukannya disuruh bawa motor? Kang Oyon! Oyon pun tak menjawab, tapi setengah lari nyamperin ke Udin. Setibanya di Udin langsung bertanya lagi. Kang, kok jalan kaki? Motornya mana? Ah, kamu ini Din, punya motor kok motor bodong. Motor kamu diambil sama polisi tadi 4 orang. Aduh, kalau tidak, Akang yang mau dipenjara. Bodong? Bodong gimana, Kang? STNK sama BPKB ada di rumah. Kagetlah Oyon. Loh, maksud kamu? Astagfirullah, Kang. Kang Oyon tuh dibegal. Kenapa Akang gak teriak, gak lari? Ngabret aja ke sini, Kang. Oyon pun baru sadar akan kesalahannya. Oyon hanya diam. Pokoknya saya nggak mau tahu, Kang. Saya nggak mau tahu apa-apa. Akang mesti ganti motor saya, Kang. Akang mesti ganti. Oyon pun diam. Tak bisa menjawab. Dari mana gantiin motor itu? Gaji aja cuman cukup buat hidup. Ya sudahlah. Nanti Akang ganti, ucap Oyon. Janji, Kang, mesti diganti. Langsung Oyon pun mengangguk dan ikut kerja ngarit padi di sawahnya Udin. Walau sepanjang kerja, pikiran Oyon berkecamuk. Dari mana ganti motor punya si Udin? Lalu, sekitar jam 2 pagi, Oyon pun pulang. Oyon pulang jalan kaki. Tentunya sebelum pulang dia sempat dimaki-maki adik iparnya perihal motor yang tetap harus diganti oleh Oyon. Nah, ketika jalan kaki sendiri, Oyon ini mengambil jalan memotong menuju ke rumahnya. Ketika sedang jalan, di depan Oyon ada sebuah pohon asem yang cukup besar. Loh, apa itu? Makhluk apa? Pikir Oyon. Ketika melihat ke pangkal pohon asem, di bawah, di antara akar-akar yang besar, Oyon melihat ada makhluk putih seukuran manusia sedang duduk. Terlihat begitu jelas. Itu makhluk apa karung? Pikir Oyon. Namun semakin dekat ke arah pohon asem, terlihat makhluk itu bergerak. Oyon pun jadi was-was, sedikit takut. Semakin mendekat dan semakin mendekat, Oyon pun hanya bisa terperangah ketika makhluk berwarna putih berdiri pelan membesar dan semakin tinggi, hampir setinggi pohon asem itu sendiri. Tepat di depan Oyon, sosok makhluk putih tinggi besar berbulu menatap Oyon dengan beringas, menyeringai. Wajahnya seperti monyet, namun taringnya begitu tajam dan mencuat. Matanya kemerahan melotot ke arah Oyon. Oyon pun yang tersadar langsung berlari ketakutan. Singkatnya, setibanya Oyon di rumah langsung menabrak pintu. Tentunya Kanti terbangun kaget. Loh, Akang kenapa, Kang? Alah, nanti saja.
tolong tutup pintunya. Akang takut. Akang dikejar setan. Ucap Oyon. Kanti heran. Setan? Setan apa, Kang? Oyon tak menjawab, lantas lari masuk ke dalam kamar. Kanti yang bingung langsung menutup pintu. Belum pintu tertutup rapat, Kanti terdiam. Dia terdiam mendengar suara yang menggeram dari halaman. Ketika menengok, astagfirullah, tepat di halaman rumah Oyon, Kanti melihat sosok makhluk tinggi berbulu putih menatap ke rumah mereka. Kanti pun akhirnya ikut lari masuk ke dalam kamar. Selepas azan subuh, barulah Oyon cerita apa yang terjadi ketika di perjalanan pulang ke rumah. Termasuk peristiwa pembegalan yang Oyon alami. Kanti pun hanya terdiam kebingungan. Bukan bingung masalah makhluk yang mereka saksikan, tetapi bingung bagaimana cara mengganti motor yang dibegal. Lantas mereka berdua pun tertidur. Namun, ketika Oyon bangun siang hari dari tidurnya, Oyon merasa sekujur badannya luluh lantak. Sakit, betul-betul sakit. Setiap sendi-sendi di tubuhnya terasa perih. Sampai untuk bergerak pun Oyon meringis kesakitan. Kanti tentunya khawatir dengan apa yang terjadi kepada sang suami. Lalu Kanti pun mengajak Oyon untuk ke dokter. Hari itu juga dibawalah Oyon ke dokter. Namun dokter hanya berkata kalau Oyon cuman terkilir dan memar saja akibat jatuh dari motor. Oyon pun kembali dibawa pulang, lalu manggil tukang urut di kampung mereka. Namun, yang terjadi bukannya sembuh, malah kondisi Oyon semakin parah. Oyon sudah tak bisa bangun lagi dari ranjang. Setiap kali bergerak tubuh terasa sakit. Apa-apa selalu dibantu oleh Kanti. Mandi dimandikan seperti orang yang lumpuh. Hari demi hari berlalu. Kanti disuruh Oyon menuju ke rumah Haji Marjuki, memberitahukan kondisinya. Kanti menurut, langsung pergi ke rumah Haji Marjuki. Ketika Kanti menceritakan kalau Oyon jatuh sakit, Kanti kaget, sempat melihat Haji Marjuki tersenyum beberapa detik. Aduh, kirain teh si Oyon sehat. Ya sudah, tunggu sebentar, ucap Haji Marjuki. Haji Marjuki lantas ke dalam. Kanti masih di luar. Aneh, kenapa tadi si Pak Haji kayak yang senyum bahagia denger Kang Oyon sakit? Tak lama, Haji Marjuki keluar berserta Nyi Kumala. Kanti buru-buru bawa si Oyon ke dokter. Cari dokter yang lain. Ini uang buat si Oyon berobat, ucap Nyi Kumala, menyerahkan uang yang begitu banyak. Aduh, Bu Nyai, ini gak kebanyakan. Gak apa-apa. Si Oyon tuh kerja sama kami sudah lama. Gak apa-apa. Yang penting si Oyon sembuh, ucap Nyi Kumala sambil tersenyum. Kanti yang walaupun merasa ada yang janggal, akhirnya tetap menerima uang itu. Setibanya di rumah, Oyon pun kaget. Haji Marjuki ngasih uang begitu banyak.
Besoknya dibawa berobat ke dokter yang lain. Namun tetap saja, berobat kemanapun, Oyon tak kunjung ada perubahan. Malah makin sini, di tempat tinggal Oyon, semakin banyak hal-hal aneh yang dialami Oyon dan Kanti. Semenjak Oyon sakit, rumah terasa begitu pengap, lembab. Namun di malam hari terasa begitu panas. Bahkan hawa seram sering mereka berdua rasakan. Terlebih lagi, setiap tengah malam, Kanti dan Oyon selalu mendengar suara-suara langkah kaki berat mengitari rumah mereka. Terlebih lagi, setiap kali Oyon tidur di malam hari, sudah hampir 6 malam, Oyon bermimpi didatangi oleh ibu bapaknya, keluarganya, kakek neneknya yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Setiap kali hadir dalam mimpi Oyon, keluarga Oyon yang sudah meninggal itu hanya menatap sedih ke arah Oyon tanpa berbicara sama sekali. Kanti yang mendengar cerita perihal mimpi dari suaminya merasa khawatir, takut terjadi sesuatu kepada sang suami. Lalu Kanti pun berinisiatif setiap selepas maghrib membaca surat Yasin di kamar sang suami. Namun hal aneh terjadi ketika Kanti mengaji untuk suaminya yang terbaring di ranjang. Bukan ketenangan yang didapatkan Oyon, malah Oyon merasa sekujur tubuhnya seperti terbakar. Awalnya Kanti tidak memperdulikan, tapi makin lama Kanti pun jadi heran. Oyon selalu melenguh sakit, panas, panas ketika Kanti mengaji. Lantas Kanti yang curiga lalu berinisiatif menemui seorang dukun di kampungnya. Hal yang membuat Kanti terkejut pun terjadi. Kecurigaannya yang selama ini dia pendam ternyata menjadi kenyataan ketika datang menemui dukun sesepuh di kampungnya. Kanti kaget karena menurut si dukun, Oyon hanya tinggal menghitung waktu tinggal di dunia. Karena sebentar lagi Oyon akan dijemput dan dibawa oleh jin pesugihan suruhan Haji Marjuki. Kanti pun menangis sejadi-jadinya meminta tolong kepada si dukun. Namun si dukun bilang, sudah terlambat Kanti, sudah terlambat. Si Oyon sudah tepat berada di depan gerbang pesugihan. Abah tak sanggup menyelamatkan si Oyon. Carilah orang lain Kanti, cari orang lain. Kanti pun pulang dengan rasa putus asa. Sepanjang jalan menangis, teringat akan nasib sang suami. Namun, di tengah perjalanan, Kanti pun dikejutkan dengan suara teriakan orang-orang yang berlarian. Loh, itu pada ngapain? Ada apa? Kanti pun ikut lari. Ternyata orang-orang berlari menuju ke rumahnya sendiri. Melihat itu, Kanti semakin khawatir. Kanti pun berlari menuju ke rumahnya
di mana orang-orang sudah berkerumun di sana. Melihat kedatangan Kanti, orang-orang pun menyingkir, semua terdiam menunduk. Suasana duka terasa begitu kental. Ketika Kanti masuk ke dalam, setengah berlari menuju kamar Oyon suaminya. Di situ sudah ada beberapa tetangga yang berdiri menatap sendu ke arah Oyon yang terbaring kaku di atas ranjang. Melihat itu, Kanti menerjang dan menjerit memeluk sang suami. Setelah menyadari kalau Oyon sudah tak bernyawa, Kanti pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Selesai menangis seperti itu, Kanti diam terduduk, pandangan matanya kosong. Sedangkan jenazah Oyon sang suami sedang dimandikan di belakang rumah sederhananya. Sepanjang malam itu, para tetangga bergiliran mengaji untuk Oyon. Namun Kanti masih hanya diam dengan pandangan kosong, menyandar di dinding rumah, menatap jenazah sang suami yang dikelilingi oleh para tetangga. Murni di pesantren yang mendengar kabar sang bapak meninggal dunia langsung buru-buru pulang. Jenazah dari Oyon ditunggukan menunggu kepulangan Murni. Keesokan paginya, Murni datang berlari memeluk jenazah sang bapak. Lantas menengok sang ibu yang hanya duduk terbengong. Murni yang datang bersama salah satu ustadz di pesantrennya yang ikut melayat juga, meminta tolong gurunya untuk membantu sang ibu. Kanti pun diberi minum air doa oleh guru ngajinya Murni. Selepas meminum air doa itu, Murni pun mulai kembali pulih, lantas menangis dan memeluk Murni, anak semata wayangnya. Singkat cerita, akhirnya jenazah Oyon pun diusung dengan tandu dibawa ke pemakaman. Sepanjang jalan, isak tangis menyertai kepergian Oyon. Kanti yang memang tahu kalau Oyon mati jadi tumbal, tak dia katakan kepada Murni. Tetap Kanti simpan dalam hati. Bahkan Haji Marjuki yang ikut datang, walau rasa geram dan amarah sudah membludak dalam hati, Kanti tetap menahan itu semua. Menunjukkan wajah seolah tak tahu apa-apa sampai jenazah sang suami habis tertimbun tanah merah. Selepas kematian Oyon, warga pun pulang ke rumah masing-masing. Kanti yang dipapah oleh Murni sang anak kembali pulang juga ke kediamannya. Udin yang ikut sedih, merasa bersalah karena merasa ikut andil dalam kematian Oyon, gegara jatuh dari motor, merelakan motornya itu dan berjanji tak akan mengungkit kembali perihal masalah tersebut. Lalu, beberapa waktu kemudian, setelah beberapa tahun, Murni menimba ilmu di pesantren. Murni yang berusia 18 tahun waktu itu pulang kembali ke Bojong Hilir, hidup kembali berdua bersama sang ibu. Sang ibu yang selama ini berjuang hidup sendiri, mencari nafkah untuk diri dan anaknya Murni. Saat itu sudah begitu tua. Murni pun yang melihat kondisi sang ibu
ingin membalas jasa. Namun karena pendidikan yang hanya berbasis pesantren saja, akhirnya Murni pun memutuskan untuk berangkat kerja ke luar negeri. Terlebih Murni yang memang fasih berbahasa Arab, akhirnya oleh sebuah PT penyalur tenaga kerja, Murni pun diberangkatkan kerja ke daerah Timur Tengah. Bertahun-tahun Murni pun bekerja di Saudi sana demi membahagiakan sang ibu. Uang dia kirim untuk ibunya, sebagian dia tabung untuk modal dan masa depan yang lebih baik. Murni belum tahu penyebab kematian sang bapak. Namun, selepas Murni habis kontrak di Saudi sana, Murni yang kembali pulang ke Bojong Hilir. Saat itulah Kanti, ibunya yang sudah tua renta, menceritakan perihal penyebab kematian bapak kandungnya. Murni yang baru tahu kalau ternyata bapaknya meninggal menjadi tumbal Haji Marjuki, mantan majikan sang bapak. Begitu geram, penuh amarah. Namun apa daya, keluarga seperti mereka tak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja kematian dari Oyon waktu itu menjadi perhatian besar warga kampung Bojong Hilir. Terlebih untuk orang-orang yang kerja di sawah Haji Marjuki. Semua semakin berhati-hati. Hingga saat ini, ketika para pekerja Haji Marjuki dikasih makanan atau uang, itu tak pernah diterima atau dimakan. Dibawa sih dibawa, tapi setelah jauh tak mereka makan, langsung saja mereka buang. Mereka semua takut mati jadi tumbal seperti apa yang terjadi kepada Oyon di masa lalu. Nah, itulah cerita yang dibagikan oleh Teh Murni tentang perihal sang bapak yang meninggal menjadi tumbal orang paling kaya di kampung mereka. Dan hingga detik ini Haji Marjuki masih hidup, sehat, bahkan harta kekayaannya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun walau warga Bojong Hilir tahu perihal pesugihannya, orang-orang di sana sama sekali tak bisa berbuat apa-apa.